Bapak Ibu, selamat malam. Selamat datang pada Forum Metamind edisi bulan Oktober 2025. Seperti biasa, kami selalu mengadakan Forum Metamind setiap bulan. Jadi saya usahakan setiap bulan pada minggu ketiga hari Rabu. Jadi Bapak Ibu, untuk gampangnya ini saya share screen ya, bahwa ini adalah forum MetaMind setiap hari Rabu, di mana ya, gampang ingatnya adalah Bapak Ibu ingat aja tiga tiga. Jadi hari ketiga, minggu ketiga gitu ya. Saya bilang saya usahakan setiap bulan karena kadang-kadang kalau lagi ada acara, lagi ada kesibukan, wah terpaksa di cancel. Tapi hari ini puji Tuhan masih sempat untuk mengadakan forum MetaMind di bulan Oktober ini. So, salam kenal buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung dan juga buat teman-teman yang sudah lama sekali baru bergabung. Salam kangen dan selamat bertemu kembali dalam acara hari Rabu ini. Rasanya udah lama banget ya Pak Has ya, dan juga Novita, dan juga Bu Wiwi, dan juga Yuni tadi. Nah, eh, senang sekali bertemu kembali dalam acara Forum Metamind ini teman-teman. Jadi bagi yang pertama kali bergabung, saya mau sampaikan bahwa forum ini adalah yang tadi saya sampaikan rutin setiap bulan. Dan tujuannya adalah untuk belajar dan diskusi bersama. Jadi saya tidak berharap hanya saya sendiri yang sharing ya. Nanti kita bisa saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman. Kita berdiskusi bersama tentang people development, pengembangan diri manusia dari berbagai sudut pandang dan di berbagai bidang. Nah, di berbagai bidang ini, berbagai sudut pandang artinya bahwa kita bicara tentang manusia, dan manusia itu bisa dilihat dari sudut pandang, berbagai sudut pandang, dan tentunya setiap bulan kami memilih topik-topik yang sesuai, dan hari ini saya mengambil topik dan tetap dari neurosemantics dan juga dari meta coaching system. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung, saya sampaikan dulu beberapa rule of the game. Yang pertama, ini adalah materinya. Betul ya teman-teman ya? Waktu ikut brosurnya ini kan ya, nggak salah kelas ya. Dan saya disclaimer dulu teman-teman. Teman-teman akan menerima slide-nya ada di chat, di ruang chat. Jadi bagi teman-teman yang belum, yang baru bergabung, coba lihat di chat corner, di ruang chat, apakah kelihatan linknya untuk materi? Nggak kelihatan ya, berarti saya perlu kirim ulang ya. Tadi saya sempat latihan sama Pak Iyas, tapi ini gimana cara kopinya ya gitu ya. Tapi anyway, nanti saya akan copy sekali lagi supaya dapat materinya. Materi hanya diberikan di ruangan ini saja. Dan saya mau disclaimer dulu nih. Kalau saya bikin materi, kebanyakan gambar dan poin-poinnya saja. Jadi kalau bagi yang hanya terima materi, tidak ikut pembahasannya, sometimes akan bingung nih ngomong apaan nih gitu ya, dan bisa jadi mispersepsi. Jadi saya disclaimer bahwa memegang hands-out tanpa mengikuti diskusinya itu nanti jangan ngeklaim kok beda ya gitu ya. Saya sering cerita yang agak-agak jauh daripada hands-out-nya itu sendiri. So, itu teman-teman, disclaimer dulu, tapi hands-out-nya bisa di-download di link yang ada di chat corner ini. Dan kemudian teman-teman, rule of the game-nya, besar harapan saya teman-teman berkenan untuk video on, suara mute dulu pastinya, tapi kalau belakangnya nggak rame nggak apa-apa kok. Kadang-kadang nggak asik deh, kayak ngomong sendiri gitu ya. Jadi kalau ada suara, sahutan-sahutan kayaknya lebih asik gitu. Apalagi kalau videonya nggak on. Kalau videonya nggak on, aduh kayaknya gue ngomong sendiri, kayak ngomong sama tembok gitu. Pernah nggak sih ngerasa Siap rame-rame, Aman Bu. Bu, aman. Siap aman ya? rame-rame. Kayaknya Siap. nggak ada responnya. Ini lah oh, di belakangnya lagi tidur, lagi ngantuk. Yang gue ceritain ngerti nggak ya gitu ya? Jadi aku Siap bilang ah, rame-rame, tinggal. Bu. Apanya Pak Audi? Siap rame-rame. Betul. Kalau nggak rame kayaknya gimana gitu. Apalagi kan si Mariani nggak bisa nih kalau suruh ngomong sendiri ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah berkenan video on dan juga nanti bantuin ya suara-suaranya supaya kalau ada teman yang ngantuk biar dicolek sedikit gitu. Nah, teman-teman, kemudian kalau nanti ada yang mau bertanya, bisa dengan dua cara. Pertama adalah ini kan interaktif ya. Jadi teman-teman bisa angkat tangan di reaction tuh. Reaction kan ada tuh.
Jadi bisa angkat tangan supaya saya tahu nih. Sometimes yang nanya beberapa orang. Jadi reaction itu membantu saya yang nomor antrian gitu. Dan yang kedua adalah teman-teman juga bisa tulis di chat corner pastinya. Jadi dengan chat corner juga nanti saya akan baca. Hari ini saya sendiri, tidak ada moderator yang membantu. Saya nggak keburu nyari moderator. Ini lumayan agak sibuk sih berapa hari ini. Tapi yuk kita jalan saja. Dan waktu kita 90 menit teman-teman. Jadi eh, kita manfaatkan sampai jam 9.00 termasuk sesi tanya jawab. Dan di akhir ingat bahwa kita akan foto bersama ya. Jadi jangan buru-buru pergi gitu. Kita foto bersama untuk kenang-kenangan kita. Ini munculnya di forum Metaman bulan berapa ya. Jadi itu rule of the game-nya teman-teman. Dan sebelum saya mulai, saya ingin sapa dulu teman-teman semua yang barusan bergabung sambil saya mengcopy kembali chatnya. Ini sering, ini saya coba berhasil nggak? Nah, berhasil. Jadi teman-teman untuk slide materi silakan di-download di link yang sudah saya tulis di ruang chat. Apakah sudah melihatnya teman-teman? Sudah ya. Jadi Sudah. saya tidak lagi taruh di ruang WhatsApp group, tapi saya taruh di ruang chat. Teman-teman, sebelum kita memulai, saya ingin kenalan. Kalau saya panggil satu persatu, jadi waktunya banyak ya. Bagaimana kalau teman-teman kita yuk saling mengenalkan diri, menyebutkan nama, lalu aktivitas. Jadi karena ini kan bicara coaching conversation. Jadi saya penasaran, teman-teman tertarik dengan topik ini karena apa gitu? Apa karena tertarik dengan coachingnya? Apa tertarik dengan apa? Yuk ditulis yuk supaya saya bisa lebih mengenal dan juga lebih bisa memenuhi harapan-harapan dari teman-teman. Jadi nama dan juga em, apa alasan yang menarik buat untuk ikut training apa sesi ini? Ya, dari Bu Lastri ini tertarik teknik coachingnya Bu. Oke, dari Bu Grace, alasan ikutnya ingin tahu 7 coaching conversation yang bisa menghemat waktu itu seperti apa sih gitu ya. Menghemat waktu, saya nggak janji deh. Tapi yang jelas ada 7 jenis. Nggak janji ketika kita tertarik dengan coaching dan kita tahu intinya. Kalau kita tahu intinya itu akan cepat sekali ya. Nama Yuni, Jakarta, alasan ikut kelas kangen sama Bu Umar. Waduh, kalau kangen bawa kemari wae gitu loh, wong tetanggaan gitu loh ya. Saya Syarif, tertarik coaching karena memang menarik. Baiklah, ada lagi nggak ya yang saya belum baca? Oke. Lalu kemudian alasan Novita, alasan ikut kangen Bu Mar dan materinya menarik. Nah, gitu dong. Jadi bukan hanya Bu Marnya ya, materinya menarik. Oke. Baik Bu Uni sambil nyetir Titi DJ Bu Uni. Nah, teman-teman, yuk ketik yuk. Sambil ketik, saya ceritakan latar belakang apa alasan saya memilih topik ini. Nama Abi, Cibubur, tertarik dengan materinya juga, Bu. Selain materinya apa ya? Karena ada kata juga nih. Wah, ini listeningnya muncul ya. Dokter Has, Pak Has Caryatmo, tertarik karena profesi saya, coaching conversation ini sangat berguna dalam bidang saya. Tentunya begitu Pak Has, terima kasih Pak Has. Dan teman-teman, saya mau cerita sedikit di balik coaching conversation ini. Saya baru pulang dari Mauritius. Bagi teman-teman yang ada di WhatsApp group tahu ya bahwa saya baru pulang landing itu tanggal 7 sore. Pertama saya ke Mauritius tahun 2019 dan saya waktu itu membantu untuk ACMC Coaching Mastery untuk umum ya, untuk mereka yang tertarik menjadi coach. Nah, kali ini saya diajak kembali untuk ke Mauritius setelah sekian tahun karena ini adalah kelas perdana ACMC untuk bisnis, untuk company. Jadi beda dengan yang 2019. Kalau 2019 adalah orang-orang yang tertarik jadi coach. Mereka datang, mereka ikut gitu kan ya untuk sertifikasi menjadi coach. Tapi yang kali ini adalah orang-orang perusahaan. Dan mereka, kalau kita di Indonesia bilangnya leaders ya, mereka itu adalah para managers, oke? Para managers dan ada total 35 peserta, ada 35 orang dan dua
sepertiganya itu adalah manajer asli, sedangkan sepertiganya ini adalah yang tertarik jadi coach. Em, ada yang waktu diajak itu adalah manajer atau leader di perusahaan. Tapi ketika hari training mereka malah pengen jadi meta coach gitu. Itu yang menarik. Itu bagi saya satu gitu ya. Kedua yang menarik buat saya adalah para leader, manajer di perusahaan mau gitu loh ikut training karena training ini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah ikut modul 1 4 hari, lalu kemudian ikut modul 2 3 hari, 7 hari ya udah ya. Kemudian ikut lagi nih 8 hari. Bingung kan? Teman-teman coba mikirin ke orang Indonesia yang sibuk di kantor gitu ya, suruh ikut, wah gimana gitu. Singkat cerita, ketika saya mulai ketika ada di Mauritius ini, mulai berjalan dan yang terjadi adalah bahwa orang-orang perusahaan tuh mereka nggak butuh waktu lama, nggak punya waktu lama untuk coaching gitu ya. Kalau kita kan coaching 1 jam minimal, lalu kemudian kita coaching dan berfokus pada tujuan kan. Tapi yang terjadi adalah bahwa mereka nggak punya banyak waktu untuk coaching sampai 1 jam gitu loh. Ada nggak sih coaching yang praktis gitu ya? Dan kemudian melihat bahwa mereka tuh kebanyakan ngomongnya masalah. Betul kan ya teman-teman ya? Di kantor tuh masalah melulu gitu. Dan dari situ kemudian Michael eh, mengeluarkan satu jurus baru namanya 5 minutes manager. Wah, bicara 5 menit gitu. Nah, dari situ kemudian saya melihat bahwa sebenarnya banyak loh conversation, percakapan yang bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan. Di neurosemantik sendiri, kita mengenal minimal basic itu 7 jenis pembicaraan atau percakapan di dalam coaching. Dan itu bisa dipraktekkan kok oleh semua orang yang even bukan coach. Jadi bahasanya gini lah, siapa bisa ngomong, dia bisa nge-coach. Gaya ya, siapa bisa ngomong gitu. Bener nggak sih, siapa bisa ngomong, bisa nge-coach? Nah, tentu tidak sesederhana itu. Maka dari situlah kemudian muncul pemikiran saya ingin memperkenalkan tentang coaching ini. Jadi memperkenalkan tentang coaching ini terutama adalah percakapan. Bagaimana coaching conversation. Beberapa tahun lalu, saya juga bertemu dengan seorang leader di perusahaan yang jabatannya cukup tinggi. Dan beliau mengatakan bahwa sebelum dia berada di perusahaan, sebelum dia belajar meta coaching, dia ketika ada kasus, ada kejadian, dia perlu bertanya seperti interogasi. Jadi ada case nih, kejadian. Kejadiannya isu ya, problem. Dan kemudian biasanya orang tersebut perlu ditanya dan mengisi form. Jadi seperti orang interogasi gitu. Dan beliau mengatakan bahwa setelah saya belajar meta coaching, saya tidak lagi menggunakan form tersebut. Karena orang jadi merasa disalahkan, orang jadi merasa diinterogasi. Jadi yang beliau lakukan adalah beliau datang ke orang tersebut, dia ngajak ngobrol-ngobrol-ngobrol, dan setelah selesai ngobrol, orangnya tanya, jadi kapan Pak kita akan apa investigasi isu itu? Dan bapaknya bilang nanti kita atur kembali. Padahal bilangnya sebenarnya sudah selesai gitu. Bingung kan? Jadi orang itu ada investigasi, tapi orang itu tidak tahu bahwa dia sedang diinvestasi. Karena apa? Karena tidak lagi ada pembicaraan yang seperti interogasi. Nah, kejadian ini adalah beberapa tahun lalu, dan saya tahu jelas apa yang dilakukan itu adalah sebuah conversation. Jadi, dengan pengalaman saya beberapa tahun lalu, kemudian dengan insight yang saya peroleh di Mauritius, maka saya akan sharingkan tentang coaching conversation ini. So, teman-teman, are you ready to go? Ada gambaran tentang coaching conversation? Kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, saya akan share screen teman-teman untuk melihat screen-nya dan memastikan apakah teman-teman sudah melihat screen saya? Udah. Sudah ya, Udah, udah. sudah ya, thank you. Nah, em, saya tak rapiin dulu supaya saya. Nah, teman-teman, ini yang saya mau sampaikan dalam screen ini bahwa em,
Pernahkah Anda mengalami sebuah percakapan yang kemudian mengubah pandangan Anda? Pernah begitu? Sering. Sering ya. Dan dulu Iya, dulu ketika saya bertemu dengan teman-teman, teman-teman suka bilang kalau ngobrol sama Bu Mariani setiap kali itu ada pencerahan. Saya bingung apa yang saya lakukan ya mencerahkan dia gitu. Saya nggak sadar dulu ya. Belakangan setelah udah mulai makin belajar, oh ini toh yang saya lakukan gitu. Dan juga pernahkah Anda merasa hanya didengarkan dan tiba-tiba menemukan jawabannya sendiri? Pernah nggak begitu? Pernah ya. Dan ini pernah. dan ini modal seorang coach loh. Saya suka bilang sama teman-teman coach, kita itu dibayar, nggak usah mikir. Jadi modal kita hanya aha, senyum gitu ya. Dan kita dengerin aja, nanti keluar jawabannya gitu loh. Saya sering mendapat testimoni dari alumni-alumni saya. eh, Ketika mereka belajar leader as a coach, listening itu satu keharusan, satu kewajiban. Dan setelah ikut training, kan kesel banget ya, suruh listening gitu, bolak-balik kata gitu. Tapi ketika mereka bertemu kembali, testimoninya adalah benar loh Bu Mar. Kalau pernah merasakan demikian, ngomong-ngomong kok dapat pencerahan sendiri gitu ya. Gue hanya dengerin doang, kok tahu-tahu dapat jawaban sendiri. Itu adalah coaching conversation. Itu adalah the magic of coaching conversation. Apa iya sih se-magic itu? Kita belajar bareng, kita diskusi bareng yuk. Jadi objektif dari pertemuan hari ini ada dua. Pertama adalah teman-teman memahami beda percakapan biasa dengan coaching conversation. Jadi percakapan. Lalu yang kedua adalah mengenali bagaimana sebuah percakapan sederhana mampu menggugah perubahan. Saya bilang menggugah ya teman-teman. Karena banyak orang berpikir coaching itu identik dengan perubahan. Satu hal yang penting kita ingat bahwa kita nggak bisa merubah siapapun. Orang itu berubah karena mau berubah. Kita merubah, bukan merubah, tapi menggugah perubahan. Karena perubahan yang sejati itu adalah perubahan dari internal orang itu, bukan karena kita. Apalagi ada yang pakai apa stick and carrot ya, jadi punish and reward gitu. Itu adalah dari eksternal. Mereka yang takut dengan punishment, mereka akan berubah tapi sementara karena tidak permanen, bukan maunya sendiri. Dan juga sama, mereka yang tertarik dengan reward. Sekali perusahaan nggak ada uang, nggak ada rewardnya lagi, atau ada isu, udah nggak jalan gitu. Karena tidak sustain. Makanya coaching itu adalah mengutamakan inside out. Jadi dari dalam keluar. Saya beranggapan bahwa teman-teman yang mengikuti ini sudah tahu tentang coaching ya teman-teman. Ada yang belum tahu coaching itu apa? Belum ya, saya stop share dulu deh. Aduh, chat saya hilang ya tadi ya. Boleh minta tolong Pak Yos atau Novi untuk mengcopy paste nggak yang tadi link untuk materinya dimasukin ke chat lagi. Terima kasih. Tadi ada dua orang yang masuk chat, tapi saya belum sempat baca, udah hilang. Tapi eh, bagi teman-teman yang belum tahu tentang coaching, coaching adalah proses memfasilitasi seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi teman-teman mungkin sering mendengar namanya trainer. Trainer itu mengajar, ya. Mendengar juga mentor. Mentor itu mengajar, mengajarkan teknik teknis spesialis, ya. Lalu kemudian mendengar juga motivator. Motivator itu ngasih semangat, tapi semangatnya dari luar ke dalam. Mendengar juga konselor. Konselor itu biasanya untuk menangani permasalahan. Jadi orang datang ke konselor itu karena ada masalah. Dan sejatinya seorang konselor juga tidak boleh memberi jawaban karena jawaban terbaik adalah dari orang tersebut. Nah, terus coach ngapain? Coach itu mirip-mirip dengan semua itu. Bedanya adalah orang datang ke coach karena ada tujuan. Itu yang pertama. Lalu kedua, di dalam meta coaching system,
kami memfasilitasi klien mencapai tujuan melalui pengembangan mindset mereka. Dari pengalaman-pengalaman, kita melihat bahwa banyak orang cukup bagus dalam hal teknis, pinter dalam hal keilmuan, tapi sikap kerja tidak belum tentu seiring dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Setuju nggak, teman-teman? Ya, dan Setuju. dan apa sih yang terjadi? Biasanya karena nggak pede atau over pede. Karena ragu-ragu, karena suka menunda-nunda, dan macam-macam belief system yang menghambat mereka untuk maju, atau sikap-sikap yang tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. That's why kemudian dalam meta coaching system, kami berfokus utama pada mindset mereka. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai magic of coaching conversation karena tujuan utama dari meta coaching system adalah berfokus pada mindset mereka. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Apakah ada gambaran tentang coaching? Ada ya? Oke. Ada, Bu. Ada. Oke, thank you. Saya melihat, oh terima kasih Pak Yos telah membagikan link untuk materi. Jadi teman-teman untuk materi ini sekarang akan di-download, bisa di-download di slide apa link yang ada di samping ini. Silakan di-download. Jadi eh, sejak 2 bulan lalu slide materi tidak lagi kami taruh di WhatsApp group, tapi di ruang apa di Zoom di ruang chat. Jadi silakan di-download teman-teman supaya nanti bisa dibaca-baca untuk nanti setelah acara selesai. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan coaching? Tidak ada? Aman, Bu, aman. Aman ya, bagi yang pertama kali kayaknya sudah cukup jelas ya. Dan bagi teman-teman yang di balik layar, salam kenal untuk yang pertama kali bertemu. Dan kalau ada yang kurang paham, tolong langsung angkat tangan saja ya. Saya akan mulai share lagi tentang coaching conversation ini, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa uh, coaching conversation, tadi kan saya bilang bahwa siapa yang bisa ngomong pasti bisa coaching. Sekarang saya mau sampaikan, kata ngomong tadi saya coret menjadi ngobrol. Beda nggak antara ngomong sama ngobrol? Beda. Beda. Bedanya apa? Ngobrol dua arah, 2 arah, kalau ngomong 1 arah. satu arah. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris dibilang adalah coaching is conversation. Jadi coaching adalah percakapan. A dialogue, jadi sebuah dialog. Kalau dialog itu 2 arah yang memfasilitasi pemikiran seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi yang difasilitasi adalah pemikiran untuk mencapai tujuan. Hal ini menggarisbawahi ya pemikiran. Karena apa? Karena selama ini banyak coach yang memperhatikan behavior. Banyak coach yang memperhatikan performance. Benar ya teman-teman ya? Kalau di perusahaan kan mikirnya performance, KPI, angka gitu ya. Dan gak bohong, itu penting. Itu tolok ukurnya. Di perusahaan-perusahaan ada kompetensi framework gitu. Dan itu ada assessment untuk melihat dia mencapai atau enggak. Dan ketika tidak tercapai, ketika performance appraisal, itu yang ditanyakan. Apa yang perlu kamu lakukan? Action plan-nya apa supaya performance naik? Begitu kan ya teman-teman ya? Iya, Dan betul. ya, dan kalau di asuransi juga sama, bagaimana supaya closing-nya banyak gitu ya. Dan yang diperhatikan Ya, adalah behavior-behaviornya. ya Sementara betul. ya betul ya Bu ya. Ya Sementara betul, kita Bu. lihat, ya, sementara kita lihat bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya drive-nya itu kan dari mindset mereka. Jadi kalau kita hanya sibuk di action demi action, sementara mindsetnya kita tidak kunjungi, kita tidak tengok, ya udah balik maning, balik maning. That's why eh, di dalam meta coaching kita mengatakan bahwa coaching is a conversation, a dialogue ya, that fokus ke frame of mind. Jadi kerangka berpikir teman-teman. Kalau lihat dari gambarnya, ini adalah gambar 2 orang yang dialog 2 arah. Nah, teman-teman, ketika melihat ini,
coaching karena dia adalah dialog, dia adalah percakapan. Pastikan bahwa coaching bukanlah percakapan biasa yang memberi saran, solusi, apalagi gosip. Di kafe kita ngobrol gitu ya. Ketemu teman di shopping mall kita ngobrol. Pulang kantor kita hangout gitu ya. Dan ketika hangout pastinya kita mau bicara yang ringan-ringan aja ya. Jadi yang ringan-ringan yang jangan sampai ngegosip sih. Tapi kadang-kadang ngegosip kayaknya seru ya. So, ketika kita bicara coaching, itu adalah bukan sebuah percakapan biasa. Jangan kaget ketika ketemu, kita ngobrol, kayaknya bahasa lu aneh deh, ada yang bilang. Kok ngobrol bahasanya begitu? Saya wanti-wanti ke alumni-alumni saya. Kita boleh belajar coaching, tapi pakai bahasa bumi ya. Jadi, bagaimana kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami, namun kita jelas bahwa itu berfokus pada mindset seseorang. Sampai di sini cukup clear buat teman-teman? Cukup clear ya? Senangnya Jelas. melihat Clear, teman-teman Bu. masuk. Oke, baik. Saya kadang-kadang bingung kalau nggak ada pertanyaan tuh karena saya menjelaskan terlalu pintar atau bahasa ketinggian jadi pada nggak ngerti gitu. Oke, so teman-teman, eh, saya lihat ada di chat. Oke, terima kasih. So, teman-teman, pernahkah ketika ngobrol dengan seseorang dan kemudian ujung-ujungnya kesal sendiri? Pernah nggak? Datang hangout happy gitu ya, pulang-pulang gondok sendiri gitu. Kira-kira apa yang membuat kita datang dengan senang, pulang kesal banget? Kira-kira apa ketika ngobrol sama orang? Tidak didengarkan. Tidak didengarkan. Kita ngomong, dia ngomong. Apalagi yang sering terjadi sampai pulang-pulang gendek sendiri. Mismatch. Mismatch. Beda arah. Saya ngomong apa, Pak Hasya bilang tapi gitu ya. Saya ngomong apa, tapi Mbak gitu loh. Akhirnya genduk sendiri. Mismatch namanya. Jadi suka ditapikan gitu. Seakan-akan ngomongnya nggak ngaruh gitu ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang merasa datang pede ngomong pulang-pulang kabur. Bukan kabur gimana. Tadinya saya ngomong dengan confidence loh. Pulang-pulang jadi meragukan. Apa iya ya gue kayak gitu. Ada yang begitu? Kira-kira ngobrolin apa gitu? Ekspektasi, maksudnya apa nih? Kita berharap tapi nggak sesuai harapan ya gitu ya? Ya Bu Febri. Dan iya, jadi yang sering terjadi kita ngomong, dia ngomong, jadi dipotong melulu, kesel gitu ya. Ada juga yang kita ngomong, tapi kayaknya dibantah melulu, nggak valid semua omongan dia, kesel sendiri, pulang gendek gitu. Dan ada juga yang nggak connect, yang ekspektasinya gue begini. Somehow ada orang ngobrol itu hanya mau didengerin loh, bener nggak sih? Dia nggak nyari Ya, solusi. Iya, Betul. dia nggak nyari solusi. Tapi kita sibuk ngasih solusi gitu. Gue nggak minta solusi, gue cuma mau nyampein doang gitu. Boleh dong dengerin gue curhat katanya. Ada Banyak yang begitu, banyak. banyak yang begitu. Dan ada juga yang ketika kita ngomong, dia dengerin sih. Habis itu sibuk ngasih saran. Lu sih orangnya begini. Jadi sebenarnya dia tuh begitu. Lu nggak nangkep gini. Wih, kesel banget. Pernah begitu? pernah. Ya. Dan itu jelas bukan coaching conversation. Ya, jelas bukan coaching conversation. So, coaching conversation itu adalah coaching yang mampu membawa orang itu um, membangun orang. Kalau tidak menggugah, paling enggak membangun, gitu ya. Nah, apa aja Mm. sih seperti itu? Kita lanjut yuk dengan slide kita ya. Dengan slide kita, mudah-mudahan sambil mengenang diri, gue pernah tuh ngobrol sama orang pulang-pulang keki sendiri, kira-kira apaan gitu ya. Nah, teman-teman lanjut yang tadi bahwa coaching conversation, coaching bukanlah percakapan biasa. Dan kemudian coaching sebuah percakapan yang tidak cukup hanya mendengar dan bertanya saja. Saya sampaikan ini karena saya belakangan melihat orang mengatakan bahwa coaching itu the art of questioning. Jadi yang penting lu tahu cara bertanya.
Dan saking pentingnya bertanya, lalu menggunakan powerful question. Yang namanya powerful question, so power. Dan ironisnya, saking powernya yang ngedengerin bingung. Nggak ngerti ya, nggak paham malah. Ya, saya berada di dunia coaching sejak 2005, jadi 20 tahun lalu ya. Luar biasa. Ya biasa di luar sih Pak, dari awal belajar agak culun gitu ya, seneng powerful question ya, apalagi kan kita punya meta questions tuh, kalau gue nanya gitu ya, wih dengan implikasinya, kita kan ada tuh FBI frames by implication gitu ya, multiple layers, kayaknya keren banget gitu loh, Sampai powerful question. sampai melebihi polisi menginterogasi. Nah, sampai melebihi polisi interogasi begitu ya. Tapi kemudian saya pikir kembali, apa iya ya kita perlu powerful questions? Akhirnya saya merubah. Tolong ya, jangan menanyakan powerful questions. Dirimu sebagai coach kelihatan powerful banget. Tapi klienmu keok gitu. Jadi saya mulai mengajak teman-teman untuk belajar impactful questions. Pertanyaan yang berimpact pada klien kita. Jangan kelihatan jago sendiri. Klienmu klepek-klepek bingung gitu. Nanya apa sih gitu ya. Nah, itu pertama. Lalu kemudian saya sering melihat juga teman-teman karena coaching adalah the art of question. Sampai punya template bertanyanya. Nanya A, nanya B, nanya C gitu. Saya bingung gimana tahu dia akan menjawab apa gitu kan. Saya nanya A gitu. Jawabannya kan belum tentu sesuai yang saya harapkan. Tapi saya udah punya template nih. B, saya tanya ini. Tunggu dulu, jawabannya nggak nyambung gitu loh. Maka kemudian saya bilang bahwa kita nggak bisa bertanya kalau kita tidak mendengarkan. Listening kita belajar di mana-mana. Banyak orang tahu listening. Tapi listening itu adalah mendengar atau mendengarkan, teman-teman. Ya, jadi kalau saya hanya mendengar, contoh mendengar nih gini, saya matikan dulu slide-nya ya, supaya saya bisa melihat wajah-wajah. Jadi contoh mendengar nih begini, kamu ngomong, saya udah siap mikirin gue mau jawab apa. Gue mau nanya apa. Jadi ketika seseorang saya bertanya, orang itu menjawab, saya tidak lagi mendengarkan dia menjawab, saya mendengar suaranya, tapi saya sendiri sudah siap dengan pertanyaan yang kedua. Atau orang itu berbicara nih, saya bertanya, dia menjawab. Tapi saya sibuk dengan persepsi saya. Tuh kan, dia pasti jawabnya gitu karena gue tahu dia maunya begini. Akhirnya yang kita dengerin itu bukan suara dia, tapi suara di dalam kita. Persepsi kita. Jadi nggak heran saat kita bertanya dan orang itu menjawab, yang kita dengar hanya jawaban kita sendiri, persepsi kita sendiri. That's why saya bilang kita conversation, percakapan yang bukan gosip pastinya, bukan saran, bukan ngasih solusi, dan tidak cukup hanya mendengar, dan tidak cukup hanya bertanya saja. Jadi ngapain sih gitu ya? Ini yang saya ingin sharingkan ke teman-teman, bahwa kita sering bercakap-cakap, kita sering berucap, kita sering ngobrol, tapi kita sendiri eh, tidak melakukan pertanyaan itu. Apa kita tidak melakukan conversation itu? So, apa yang kita perlu lakukan, teman-teman? Yang kita perlu lakukan nanti saya sampaikan di slide berikutnya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa di dalam neurosemantics dan meta coaching untuk level dasar, kita mengenal 7 jenis coaching conversation. Dan ini tidak cukup hanya listening, tidak cukup bukan listening, hearing. Kalau mendengar itu hearing ya, dan tidak cukup hanya bertanya saja. Kalau teman-teman mengikuti sertifikasi menjadi seorang coach profesional, kita ada lab-nya, laboratoriumnya. Teman-teman akan melakukan coaching dan akan di-feedback langsung oleh seorang benchmarker. Jadi kalau teman-teman ikut nih training kembali nih ya, 9 hari, itu dari hari kedua sampai hari ke-8, teman-teman akan ada coaching lab, coaching laboratorium, di mana teman-teman akan melakukan coaching dengan temannya. Lalu akan ada seorang benchmarker, yaitu seorang yang memberikan feedback.
Nah, orang tersebut, jadi semua itu akan memberikan penilaian apakah dirimu ngangguk, apakah dirimu senyum, apakah pertanyaanmu sudah relevan gitu ya. Dan itu berlangsung 25 menit. Pada menit ke-12, teman-teman akan dihentikan secara serentak dan benchmarkernya akan tanya, apa jenis conversationmu? Jadi 12 menit pertama, si coach ini perlu bisa mengenali klien saya ini sedang mau percakapan apa. Berarti kita perlu mengenali sebenarnya klien saya datang maunya apa. Nah, saya ingin memperkenalkan apa saja sih 7 jenis conversation tersebut. Ini yang ditunggu-tunggu kan ya tadi ya. Ada beberapa orang mengatakan eh, 7 jenis conversation. BTW, by the way, teman-teman udah download materinya yang di chat corner. Nah, Sudah, Bu. kalau udah download bisa coret-coret di sana juga ya teman-teman ya. Eh, bagi yang pakai tab, oke. Ngomong-ngomong belum ada yang mau tanya ya. Artinya saya jelasannya sangat ngerti ya, sombong. Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham ditanya ya. Boleh nanya, Bu? Silakan, monggo. Tadi kan kalau di lab itu, lab Ya, coaching, kan ah, 12 menit akan ditanyai ya, jenis conversation-nya. ah, Sebelum kita masuk ke yang 7 tadi yang Ibu jelaskan. ah. Ya kalau coachingnya sendiri nggak tahu apa yang diomongin, apa yang dia mau, terus gimana, Bu? Ini saya kasih tahu rahasianya. Karena kalau dia nggak tahu, berarti yang nomor satu dia sendiri nggak clear apa yang dia mau. Ya itu aja sih, Bu. Iya, thank you ya Pak Syarif ya, thank you. Dan saya lihat juga ada satu di ruang chat. Ini powerful percakapan ini percakapan apa ya? Biasanya dengar saja lalu lalang. Thank you Maggie. Nah, oke, kita lihat bahwa kalau kliennya sendiri nggak tahu maunya apa, maka kita mulai mengenali. Ini ada 7 jenis percakapan. Apakah teman-teman sudah lihat slide saya? Udah. Oke, baik. Nah, eh, yang pertama, jadi ini sebelumnya ada satu quote ya dari Sir John Whitmore mengatakan bahwa coaching is not just fixing people, but freeing potential. So, Sir John Whitmore adalah salah seorang yang dianggap memperkenalkan coaching. Dan beliau lebih banyak ke performance. Dan ingat bahwa it's not about fixing, tapi freeing potential. Nah, di dalam sesi coaching, ada yang menit ke-12 tadi dihentikan untuk menanyakan 7 jenis. 7 jenis itu apa sih? Nomor satu, clarity. Seperti yang Pak Syarif tadi sampaikan, gimana kalau coachnya sendiri, kliennya sendiri nggak tahu apa maunya. Makanya perlu clarity. Dia tahu nggak sih apa yang dia mau gitu. Jadi coach, kliennya, dia datang nih, kucrak-kucuk, oke, saya mau apa yang ingin di coaching pada sesi ini. Well, saya berharap bahwa saya tidak lagi ekspresif. Oke, saya berharap bahwa saya tidak lagi terlalu spontan. Oke, yang dia tahu adalah apa yang dia tidak mau. Jadi kalau dirimu tidak lagi ekspresif, apa yang kamu mau? Yang nggak ekspresif, bingung kan? Jadi dia tahu apa yang dia tidak mau, tapi dia tidak tahu apa yang dia mau. Sering nggak begitu? Ya. Dan juga ada yang datang dengan masalah banyak gitu ya. Oke, kita dengerin haha haha gitu. Tapi kemudian nggak jelas apa yang kamu mau dengan adanya masalah ini. Apa ya? Jadi nomor satu adalah clarity. Dan ini sekaligus mengajak kita untuk melihat bahwa tidak semua coaching adalah mengarah ke perubahan. Ya, saya berharap saya berubah gitu. Tunggu dulu apa yang mau berubah, clear aja enggak kok. Jadi ketika kita mengcoach, pastikan kita clear ini tentang apa. Kalau enggak, satu sesi coaching adalah untuk meng-clear up. Sebenarnya lu maunya apa sih gitu loh. Itu adalah clarity. Teman-teman ini mengajak teman-teman untuk mengingat kembali, apakah selama ini jangan-jangan kita sibuk coaching tapi kita nggak jelas apa yang dia mau gitu. Ya, jadi itu coaching clarity conversation. Nah, kalau sudah clear, ada lagi yang namanya keputusan. Jadi, saya tolong di coach
Saya bingung, saya mendingan melanjutkan S3 atau eh, saya ambil S3 di luar negeri atau di dalam negeri ya, misalnya gitu. Itu kan keputusan kan. Jadi oke, mau di coach tentang pengambilan keputusan. Sebelum pengambilan keputusan, pastikan udah clear belum? Kalau ambil di dalam negeri, di univ mana? Ambil di luar negeri, di univ mana? Dan biasanya kalau bicara decision, itu ada kriteria-kriterianya, ada bobot-bobotnya. Ketika saya membantu seseorang untuk mengambil keputusan, seringnya adalah dia sendiri nggak jelas apa maunya. Dan dia sendiri nggak tahu apa kriterianya. Jadi tugas kita sebagai coach itu adalah membantu dia men-set kriteria-kriteria dalam melakukan coaching, mengambil keputusan. Sering teman-teman bertemu dengan orang yang pokoknya gue mau ngambil keputusan, tapi kriterianya apa nggak tahu. Ya feeling aja. Dan kalau feeling so good, kalau moodnya lagi jelek, makanya kan ada yang bilang jangan ambil keputusan kalau lagi emosi. Nah, sebagai coach, kita perlu clear. Dia lagi mau ngapain nih? Oh, dia mau minta bantu gue ngambil keputusan. Dia udah tahu belum apa yang dia mau? Dia udah tahu belum kriteria-kriterianya? Kalau belum, jangan ngomong dulu. Kita akan ngaco gitu. Karena tidak jelas. Ya, so itu yang nomor 2. Saat saya menjelaskan gitu, mudah-mudahan teman kebayang nih, ketika gua ngobrol pernah nih ketemu case kayak gini, atau ketika saya coaching pernah nih ketemu case kayak gini. Ada yang begitu? Pernah ngalamin seperti gitu? Ya, jadi teman-teman lihat bahwa Sering, seorang Bu, meta sering. sering ya. Jadi kita perlu clear nih, seorang meta coach itu dipastikan clear gitu ya. Apa sih yang lo omongin gitu. Dan kita perlu punya strategi dalam hal ini. Saya akan mempercepat karena ada cara yang akan saya bahas di Izin belakang. tanya, Bu Mariani. Ada yang bertanya tapi hanya Ya, suara. Boleh angkat tangannya Pak, supaya saya tahu nih layarnya banyak. Atau menyebut nama baik, Pak, baik. silakan. Pak Gama ya, Ya, Pak Gama. saya Gama, Bu. Oh silakan Baik. Pak Jamah, monggo. Ya, Tadi menarik ya. Prinsip pertama adalah clarity. Sedangkan saya gitu ya di kantor juga ada istilah namanya leader as coach ya, ya. di mana memang posisinya inisiasinya bukan di coachingnya tapi leadernya gitu ya. Jadi Mm-mm. apakah memungkinkan gitu ya kita melakukan meta coach tapi maunya itu dari sisi pihak coachnya, bukan dari sisi coachee. Kalau tadi Bu menyampaikan Mm-mm. kan dari sisi coachee-nya itu yang ingin maunya apa gitu ya. Maunya seperti apa, harus clear di awal dia maunya apa. Namun yang ingin saya Mm-mm. tanyakan apakah bisa meta coach ini Mm-mm. dilakukan dari ini ya, atasan ke Ya, bawahannya misalkan gitu ya. ya. Seperti itu Bu Baik. Mariani. Terima kasih Pak Gama. Ini bisa dilakukan dari dua sisi. Pertama adalah dari klien, dia datang sendiri minta di coach. Kalau saya sebagai leader, sama. Ketika saya meng-coach tim saya maunya nih tim saya nih bikin keputusan gitu ya. Jadi saya nge-coach dia untuk ambil keputusan. Tapi alamak, ketika saya ngomong sama dia, dia nggak ngerti apa yang saya mau. Berarti apa? Saya yang perlu tahu bahwa dia perlu clarity. Dan setelah udah clear, dia nggak punya loh kriteria-kriterianya untuk ambil keputusan. Mau nggak mau saya meng-coach dia. Jadi bisa dua arah, Pak. Hanya bedanya kalau dari orang yang dari coaching, dia sudah tahu apa yang dia mau. Tapi as a leader, saya sudah tahu ngapain saya coach dia. Ya, saya coach dia tadinya hanya buat ngambil keputusan. Tapi ternyata dia nggak clear. Mau nggak mau kita clarity dulu. Begitu jawabannya, Pak Gama. Oke, baik. Terima kasih Bu Saya, Mariani. make sense buat Ya, Bapak? ya make sense. Cuma kami juga kadang-kadang agak dispute gitu ya antara coaching dengan mentoring gitu ya. Ketika Iya, ketika top down kan kita juga mau nggak mau ngajarin juga gitu ya. Tidak hanya iya, membuka tadi freeing potensial ya, tapi iya. ya tadi yang saya tangkap memang memang memungkinkan ya dari atas ke bawah. Barangkali perlu ini Bu penjelasan lebih lanjut ya. Ini bedanya dengan mentoring seperti apa gitu, memisahkannya gitu ya, supaya jelas untuk saya juga ya, Bu Mariani. Oke. Kalau tadi sempat saya sampaikan, kayaknya sebelum rekaman
putus ya, bahwa mentoring itu adalah untuk mengajarkan secara teknis, karena mentoring itu kan spesialis. Nah, saya ingin menambahkan juga Pak Gama dan buat teman-teman yang belajar leader as a coach. Leader as a coach adalah para leader dibekali teknik coaching, bukan menjadi seorang coach. Jadi, teknik coachingnya dipakai untuk berbagai fungsi. As a leader, menyampaikan goals-nya. Setelah menyampaikan goals-nya, mereka clear atau enggak? Mereka punya sense of ownership atau enggak? Itu yang di coach. Sebagai leader, melakukan mentoring. Kita ngajarin. Tapi buy-in atau enggak? Nah, buy-in atau enggak, itu menggunakan teknik coach. Jadi leader as a coach, bukan leadernya menjadi coach. Ini yang sering orang salah kaprah. Saya ngajar leader as a coach itu pertama tuh tahun 2005, Pak. Dan saya dulu juga berpikir leader adalah coach gitu ya. Dan bahkan ada berbagai pendekatan leader as a coach perlu tahu cara bertanya gitu. Well, kayaknya bukan begitu deh. Nanti kita bahas di sesi yang lain ya Pak ya. Jadi melenceng kemana-mana. Tapi Baik, yang baik. jelas, leader as a coach adalah leader yang menggunakan teknik coaching. Mudah-mudahan ini menjawab Pak Gama dan juga teman-teman yang melihat leader as a coach. Nah, kemudian saya akan lanjutkan. Kalau tadi ada conversation clarity, ada conversation decision. Lalu kemudian berikutnya adalah planning. Teman-teman, setelah ada keputusan, ada yang perlu datang planning. Jadi ini bisa berurutan, bisa juga datang kucrak-kucruk, saya tolong dibantu untuk bikin roadmap-nya. Saya tolong dibantu untuk bikin planningnya. Teman-teman, kalau orang datang untuk perencanaan, tunggu dulu, jangan buru-buru bantu merencanakan. Udah ada keputusan belum? Kalau belum ada keputusan, perencanaannya ngambang. Nah, keputusan boro-boro, clear aja enggak gitu ya. Jadi, pastikan dia clear, pastikan ada keputusan. Kalau enggak, hanya katanya-katanya doang mau bikin planning. Planningnya sih bagus, enggak dijalanin. Karena apa? Karena belum ada keputusan kok beneran dia mau jalanin. Nggak penting gitu loh. Ngapain dia jalanin? So, disinilah kemudian sisi planningnya. Lalu coaching conversation juga ada yang resourcing. Dia sudah clear, sudah susun planning, tapi dia nggak tahu sumber dayanya, dia nggak tahu caranya, dia perlu role play, dia perlu simulasi. Disitulah kita tahu bahwa, oh ini jenis pembicaranya adalah resourcing. Banyak ya teman-teman ya, tapi ini sebenarnya sangat sederhana kok. Kenali aja orang ini maunya apa. Atau kenalin, saya maunya apa nge-coach dia. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi teman-teman adalah change. Nah, teman-teman lihat, change itu datang di nomor 5, bukan di nomor 1. Kalau ada seseorang datang gitu ya, kuclak-kucruk, apa sih datang ujuk-ujuk gitu ya. Pak Has misalnya, saya minjem Pak Has. Biar berasa gitu ya, Kapolda dan polisi. Pak Has, saya mau di coach dong, tentang apa? Saya pengen berubah. Ngomong sih gampang, saya pengen berubah. Tunggu dulu, berubah dari mana ke mana? Saya yang ekspresif mau menjadi pendiam, Pak Ha, sekarang. Oke, apa yang perlu berubah untuk menjadi seorang pendiam? So, perlu clear. Kalau enggak, balik lagi ke nomor 1. Jadi, change itu ngomong gampang. Tapi untuk melakukan change, orang hanya ngomong doang, tapi dia nggak tahu apa yang dia hadapi. Nah, coaching for change, setiap orang merasa dia di coaching untuk berubah. Tapi balik maning, karena tidak ada kejelasan. Dan di dalam meta coaching system, kita ada yang namanya axis of change. Axis of change itu ada 8 aksis, ada 8 titik di mana kita ada push-pull, ada probing, ada provoking, sampai kemudian actualizing, mengimplementasi. Tegangannya rumit ya, saya nggak jelaskan di sini, tapi bagi yang tertarik silakan nanti cek aja di website Neurosemantics atau cek aja Axis of Change. Nah, teman-teman, perubahan adalah adalah pilihan kelima setelah atas-atas clear dulu.
Makanya nggak heran, banyak orang bilang mau berubah kalau dia nggak clear, dan walaupun udah clear, dia belum memutuskan mau berubah, nggak penting. Lah, katanya mau di coach, mau untuk berubah, iya itu kata bos saya. Lah kata Bapak sendiri gimana? Kata Mbak sendiri gimana Pak Has? Loh, kan Mbak yang minta berubah. Iya, itu katanya saya perlu berubah. Tapi saya nggak tahu beneran ya saya perlu berubah ya. Dan akhirnya hanya menjadi sia-sia seperti itu. Make sense buat teman-teman? Sampai di sini? Make sense, Bu Mar. Make sense ya? Oke, baiklah. Pak Yos aman Pak Yos? Pak Yosua aman ya? Aman, Bu, aman. Thank you. Saya merasa aman nih dari awal Pak Yos nemenin. Oke, thank you. Dan kemudian berikutnya saya akan lanjut. Setelah change, nah ini yang agak aneh ya. Setelah change, teman-teman merasa udah selesai. Somehow ada lagi yang namanya confrontation. Konfrontasi, ngajak ribut. Tentu tidak gitu ya. Konfrontasi dalam hal ini adalah confront the blind spot. Blind spotnya orang. Gini loh, coaching klien kita, saya yakin semua orang punya maksud baik. Tapi tujuannya nggak tercapai. Atau kalau di perusahaan bermasalah terus gitu. Apa iya sih orang punya maksud bermasalah terus? Kan enggak. Apa iya sih orang udah set up tujuan tapi nggak mau dicapai? Pasti mau. Tapi ada blind spotnya. Blind spot itu area-area yang dia sendiri tidak tahu gitu. Nah, kita lihat sebagai observer, biasanya akan melihat itu. Nah, ketika kita lihat itu, itulah yang kita confront. So, confrontation itu adalah menantang, men-challenge mereka untuk blind spot mereka dan men-challenge mereka untuk to next level. Jadi kalau yang udah baik-baik aja, maka itu menuju next level. Ada blind spotnya. So, itu adalah coaching conversation. Nah, untuk yang baru awal-awal belajar coaching, kita fokuskan ke nomor satu dulu deh. Ya, satu-satu. Karena confrontation itu kalau nggak benar dijalanin, itu ngajak berantem. Nah, bagi teman-teman yang sering bareng sama saya tahu si Mariani itu kan ngajak berantem ya Pak Has ya. Iya. Dan itu sebenarnya adalah confrontation skills gitu ya. Yang berikutnya adalah mediation. Mediasi ini sebenarnya masuk dalam conversation 3 orang. Jadi dua klien paling tidak dan seorang coach. Itu adalah untuk mediasi. Dalam sesi coaching yang one on one itu tidak kita lakukan. Jadi paling tinggi itu sampai ke nomor 6 dalam hal coaching conversation. Sampai di sini, apakah menjawab teman-teman yang ingin tahu tentang 7 jenis coaching conversation itu apa saja? Bu Grace, bagaimana? Apakah terpenuhi? Ya, ada gambaran? Ya, terpenuhi, Bu. Terpenuhi Terpenuhi. ya? Ya, Terima kasih. sami-sami. Dan teman-teman tidak perlu terlalu mikirin apa ya tentang caranya, tapi paling nggak kita tahu step-stepnya dulu. Habis ini saya mau Bu, berikan tanya sedikit, Bu. gambaran gimana. Tadi yang Monggo Pak yang Has. yang mediation tadi kan minimal 3 orang. Minimal 2 orang sama coachnya 3. Iya. Nah, di sesi confrontation-nya seperti apa? Oh, eh, ini akan berlanjut ya Bu, Pak. Jadi untuk mediation memang sebenarnya dia perlu mengkonfront blind spot dari 2 orang itu yang mereka tidak ketahui. Hmm. Somehow ketika 2 orang dalam konflik, mereka mempertahankan ego mereka. Sebenarnya yang mereka bicarakan sama kan, cuma dari sudut pandang masing-masing. Itu Waktu yang kita takut 1 orang itu confrontation-nya antara saya coaching-nya dengan sama. klien saya. Ya, Terus kalau 3 orang, 2 orang. klien kedua, Mediasi itu ya kita ada konfront mediasinya. dalam blind spot di antara mereka berdua. Hmm. Contoh misalnya yang diomongin sama sebenarnya, tapi mereka nggak tahu karena ngotot-ngototan.
gitu. Jadi ada orang ketiga, coachnya lah yang melihat sebagai observer bahwa sebenarnya yang kalian bahas itu sama loh. Itu konfrontasinya di situ. Apakah itu menjawab, Pak Has? Kalau dua orang ini sama, tapi malah justru konfrontasinya dengan coachnya. Kalau begitu mendingan nggak usah di-coach aja. Karena mereka nggak Kan perlu mediasi kan, Pak Has? kan kita selalu konfrontasi. Pak Has ini ya. Oke, baik. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah cukup clear? Yang di balik layar semoga masih berada di sana. Bu Oke. Mariani, contoh konfrontasi kayak apa ya? Eh, konfrontasi itu sebenarnya udah levelnya di atas level biasa ya. Jadi saya bertemu dengan seseorang, saya mengcoach dia, dan ketika saya mengcoach dia, beliau tidak menyadari bahwa ketika berbicara itu beliau sering menggunakan tangannya begini misalnya, dan bagi dia baik-baik aja gitu. Dia tidak menyadarinya. Lalu kemudian saya mulai mengkonfront dengan ini contoh saja dia, menggerakkan menggunakan tangan yang sama atau dengan nada yang sama misalnya. Maka orang itu akan berasa, oh cara ngomong saya begitu ya. Wah, ternyata cara ngomong saya keras banget ya. Itu adalah blind spotnya mereka, yang mereka tidak ketahui. Contohnya begitu, Bu Sinta. Memang tidak segampang yang kita ngomong ya. Perlu ada trust, perlu chemistry-nya cocok dulu, perlu rapo kalau dalam bahasa kita, baru kita bisa lakukan. Kalau enggak, wah bisa disebel, apa bukan disebel, bisa jadi enggak asik ya coachingnya. Jadi Iya, mengkonfront yang mereka nggak ketahui. apalagi ini ya Bu, apa gapnya gap maksudnya dari sisi jabatan ya ketika kita coach kan apa namanya ya ada rasa otoritasnya tuh lebih tinggi gitu ya, Bu Mariani. Oke. Bu Sinta Iya, bicara coaching ini dalam konteks di perusahaan ya, Bu? iya betul. Oke, dan Bu Sinta sebagai atasan mengcoach klien timnya. Enggak, saya coach untuk mengcoaching leader atau up manager misalnya gitu. Oke. Dan kemudian pertanyaannya adalah, Pertanyaannya adalah ketika yang tadi dari sisi gaya dia berbicara gitu kan, ada di situ seperti yang Bu Mariani bilang, apakah kita sebagai coach juga eh, mengikuti gaya seperti itu namanya konfrontasi secara ini enggak? oh, Secara mhm. antara coach dan yang di coach itu. Oke, baik. Jawaban saya begini, tadi itu hanya salah satu contoh saja untuk konfrontasi, Bu. Ya, hanya salah satu contoh saja. Konfrontasi yang saya maksud di sini adalah konfrontasi blind spot. Dan ini bisa dilakukan kalau sudah ada rapo, Bu. Jadi sudah ada trust, juga sudah ada hubungan baik. Nah, kalau sudah ada trust dan hubungan baik, tentu menirukan gerakan tadi itu tidak akan menimbulkan eh, apa ya gangguan atau distract dalam sesi coaching. Justru karena ada trust, maka konfrontasi itu diperlukan untuk membantu klien melihat apa yang terjadi gitu loh. Nah, dalam hal ketika Bu Sinta bilang bahwa saya mengcoach up saya, leader saya, sebenarnya leader itu kan jabatan ya. Ketika kita mengcoach seseorang, yang kita coach orangnya, bukan jabatannya, teman-teman. Jadi kita melihat dan bagaimana ada trust, tidak merasa bahwa saya adalah timnya, jadi berhati-hati. Kita perlu jelas bahwa saya mengcoach dalam hal ini adalah sebagai seorang coach. Pun kalau kita ngobrol nih, sekarang bukan ngomong soal di perusahaan deh, kita ngobrol sebagai seorang teman aja. Kita di kafe, kita ngobrol gitu ya. Sebagai teman aja, kita niru gitu aja bisa bikin kesel loh. Kalau dia nggak tahu apa yang kita lakukan. Jadi, konfrontasi itu memang seni tersendiri yang memang perlu latihan
perlu memastikan bahwa itu saatnya, itu momennya. So, ini tentang momentum, ini tentang trust, dan kemudian tentang bagaimana kita delivery-nya, kita menyampaikan konfrontasi itu. Kalau kita tidak tepat momentumnya, kita tidak tepat delivery cara menyampaikan konfrontasi itu konflik beneran. Jadi memang perlu skill tersendiri sih Bu Sinta. Baik, Bu. Ya, Jadi semakin jelas. makin Oke, jelas ya. makasih banyak Bu Mariani. Iya. So, teman-teman jelas sekarang ada 7 jenis conversation. Oke, dan gimana sih kita melakukannya gitu ya. Tadi kita sudah kenal dan tentunya untuk praktek kita perlu latihan, kita perlu skill tersendiri. Yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita coaching, ingatlah bahwa bukan semua tentang perubahan. Coaching clarity saja membuat orang itu semakin clear apa yang diomongin. Dan ketika semakin clear, orang jadi tahu, oh ini toh permasalahan gue. Disitulah muncul pencerahan. Dulu sering ada yang bilang, kalau ngobrol sama Bu Mariani selalu dapat pencerahan. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Belakangan saya tahu, itu karena pembicaraan saya, percakapan saya itu adalah clarity. Ketika clear, dia jadi tahu apa yang dihadapi. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa coaching bukan hanya sekedar mendengar dan bertanya. Jadi coaching itu ngapain gitu kan ya. Banyak kita mengenal 7 coaching skills. Yang saya mau sampaikan adalah begini. Bahwa coaching, conversation, itu adalah memberi ruang aman bagi refleksi bukan refleksi ya, refleksi dan kesadaran. Ini yang mahal, teman-teman. Ini yang mahal. Ini belum pernah saya sampaikan di ruang training sih. Tapi dari pengalaman saya, lalu kemudian dari kemarin waktu di Mauritius saya melihat bahwa ini adalah orang-orang perusahaan gitu ya. Dan mereka datang dengan permasalahan dan kemudian as a leader, manager punya banyak permasalahan di kantor gitu ya. Lalu kemudian saya pernah menghadiri acara-acara coaching yang banyak mengidentikan seorang coach yang baik adalah saat tahu cara bertanya. Bahkan leader as a coach pun perlu banyak bertanya. Akhirnya muncul awareness dalam diri saya, insight bahwa gimana orang mau menjawab ya kalau dia tidak ada rasa aman. Gimana orang mau terbuka ya kalau dia tidak merasa aman. Jadi, as a coach, dalam meta coaching system, fokus kita jelas ke mindset mereka. Bukan hanya sekedar performance. Kalau performance, balik maning. Kita perlu punya banyak skills. Ya, kita di meta coaching system belajar 7 skills, teman-teman. Bagi yang belum tahu, silakan mencatat. Saya nggak ada slide-nya, ini bonus aja. Nomor 1, listening. Nah, nomor 2 ada yang mau bantu? Apa? Supporting. Nomor 3, supporting itu membangun chemistry supaya gampang nyambung. Nomor 3 apa? Pak Syarif udah siap-siap nih. Building rapport. Itu yang nomor 2 ya Pak. Yang Oh, nomor ya. 3 adalah questioning. Iya. Bu Tina udah siap. Nomor 4, Meta Meta question. question, ya. Nomor 5, inducing state, ya. So inducing state adalah kita sebagai coach itu perlu mampu mengajak klien kita merasakan apa yang diomongin. Jangan cuma ngomong doang. Ada experience-nya, ada perasaannya gitu ya. Dan nomor 6 masih ingat? Mana tuh? giving Feedback. feedback, receiving Giving feedback. feedback, Nomor 7 adalah Receiving feedback. ya, so, kita punya receiving, 7 skills. Dan 7 skill ini boleh kita jago. Tapi kalau ketika kita coaching tidak memberi rasa aman, tidak memberi ruang, maka orang tidak bisa menjadi dirinya sendiri, nggak berani untuk refleksi. Ini bahasanya simple sih, ruang aman. Sekarang mari kita pilah. Ya, saya udah stop share ya. Oke. Ruang aman itu seperti apa sih? Aman secara fisik, aman. Nggak ada tukang todong, nggak ada pencuri, nggak ada pencopet gitu ya. Tapi aman itu adalah, kalau saya ngomong, bocor nggak sih? Jangan-jangan saya ngomong sama teman kolega saya, besok satu kantor tahu semua. Jangankan besok, 10 menit kemudian.
Dan itu tidak aman. Yang kedua, aman. Kalau saya cerita, saya ngaku kesalahan saya bakal diledekin nggak sih? Saya bakal di underestimate nggak sih? Dan akhirnya mendingan gue nggak cerita deh. Itu rasa aman. Lalu rasa aman yang berikutnya adalah ketika saya cerita. Dipotong melulu nggak sih? Katanya powerful question, baru gue ngomong ditanya, baru gue ngomong. Capek banget deh. Akhirnya nggak ada waktu untuk reflektif. Nah, bagi teman-teman yang belajar coaching dan banyak bertanya, aduh capek deh, gue baru mau mikir, dia udah nanya gitu. Akhirnya tidak ada reflektif, apalagi membawa kesadaran. Nah, teman-teman, ruang aman, giving space ke mereka. Dan itu butuh kita yang mengappreciate orang dan butuh kita yang care tentang orang. Itu sih yang mahal menurut saya. Itu yang mahal. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman catat juga bahwa dalam coaching, saya memberi ruang aman, tapi saya nggak menjanjikan nyaman. Guru saya, Michael Ho, bilang kalau mau nyaman suruh tidur aja. Karena orang sudah terlalu nyaman dalam comfort zone-nya gitu loh. Kalau kita meng-coach orang mau memberikan pasti supaya dia senang, dia happy, menjaga dia itu namanya rescue. Dan dia datang ke coach bayar mahal-mahal bukan untuk ditolong, tapi untuk di-unleash potensialnya. Jadi somehow ketika dia sedang mau nangis, jangan buru-buru pupuk, jangan nangis, udah aman gitu. Enggak, biarin aja dia nangis. Karena dia perlu mengekspresikan perasaan di dalam. Ya, ketika dia cerita sesuatu yang kelihatannya negatif, wah kita buru-buru cut positive thinking. No way, biarin aja gitu loh. Jadi memberi ruang aman, bukan nyaman. Justru orang yang comfort zone terlalu nyaman. Kita mengkonfront mereka keluar dari comfort zone mereka. Make sense buat teman-teman? Ya. Jadi ruang aman itu yang paling penting. Nah, kalau bicara soal ruang aman, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, saya menyampaikan ada beberapa. Yang pertama adalah listening. Hadir sepenuhnya, bukan hanya mendengar kata-kata. Ketika saya tanya coaching itu listening, oh iya saya udah tahu listening. Oh iya kita udah listening. Tapi ketika saya ikut training training listening aja 2 hari, mereka alamak banyak banget gitu ya. Apa iya? Dan kenyataannya 2 hari aja nggak cukup. Ketika kita listening, sering bilangnya apa? Lu baru buka mulut, gua udah tahu lu mau ngomong apa. Ya kan? Jadi kita listening, tapi di dalam udah defensif. Kita listening, tapi kita udah siap-siap. Judgment, evaluasi, dan berbagai macam. So, listening adalah tentang bagaimana kita mengapresiasi orang lain. Jadi, benar-benar listen. Dan ketika kita listen, orang merasa diwongke. Dan ketika orang merasa diwongke, paham nggak diwongke? Dihargai. Disitulah dia muncul. Menghargai dirinya, dan mulai merasakan eksistensi dirinya berani untuk cerita. Bagi yang nggak pede, kita memberikan rasa pede dengan mengizinkan dia bercerita. Nah, setelah kita listening, hadir sepenuhnya, berikutnya adalah giving space. Giving space itu butuh kejelian. Dia diem, kita diem. Tapi nggak sabar kita ngomong, dia lagi mikir gitu ya. Giving space juga adalah butuh kesabaran. Ada orang yang sambil ngomong sambil mikir, dia ngomong muter-muter dan kita perlu jeli untuk menginterupsi dan kita perlu jeli untuk memberikan ruang dan waktu. 2 hal ini, listening dan giving space, jebakan itu maksud saya tantangannya di mana? Tantangannya adalah di ego kita sendiri. Kita nggak sabar. Kita merasa udah tahu apa yang dia ngomongin. Dan our ego on the way gitu. Kita yang menghambat diri sendiri untuk melakukan itu. Makanya saya bilang ini yang mahal. Sebenarnya tantangan terbesar dari seorang coach adalah dirinya sendiri sih. Ya. Bukan skill itu. Maksud saya skill tadi itu.
Jadi yang kedua adalah giving space. Dan buat teman-teman yang telah melakukan coaching, bertanyalah pada diri sendiri, apakah saya telah giving space ke klien saya? Nah, berikutnya adalah baru kemudian asking questions that unlock mind. Jadi, ketika klien kita datang dengan permasalahan atau tujuan, saya ambil tujuan dulu deh. Orang datang ke kita punya tujuan. Lalu pertanyaan nomor satu, apa yang kamu perlu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya elah, itu mah action banget gitu ya. Jadi kita perlu tahu mindsetnya gimana tentang tujuan tersebut. Penting nggak dicapai? Jangan-jangan nggak penting mau bosnya gitu. Dan yang kedua, orang datang dengan permasalahan. Dia cerita banyak dan kita sibuk membantu mencari solusi. Tunggu dulu, periksa dulu yang ada di mindset dia apa. Karena yang kita tanyakan adalah untuk membuka mindsetnya, untuk mengembangkan mindsetnya, untuk melihat sudut pandang dia yang menghambat dirinya atau mendukung dirinya. Ini yang kemudian saya melihat bahwa banyak coach buru-buru masuk ke solusi. Banyak coach buru-buru masuk ke action plan. Udah ada action plan, seneng gitu ya. Karena action plan-nya bukan dari saya loh. Saya nggak kasih jawaban-jawaban dari dia. Woi, keren gitu ya. Tapi kagak dilakukan. Kenapa? Karena kita tidak menyentuh mindset-nya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita invite awareness dan insight. Tentu semua skill ini perlu latihan, perlu belajar, tapi paling enggak saya berharap saya menyampaikan sesuatu buat teman-teman supaya ada gambaran. Ya, gambaran tentang apa itu percakapan biasa, apa itu coaching conversation, ya, dan juga tadi bagaimana tahu ini bisa menggugah perubahan. Kunci dari menggugah perubahan adalah karena dari mindset-nya, teman-teman. So, tadi dari sini ada ya screen-nya ya. Lalu kemudian listening tadi belum lihat ya, yang tadi saya udah jelaskan panjang lebar. Lalu kemudian giving space, lalu kemudian asking question that unlock mind. Dan yang terakhir adalah invite awareness dan insight, teman-teman. Make sense buat teman-teman? Saya izin terlambat 5 menit ya teman-teman, karena tadi kelempar keluar masuk, kayaknya ada 5 menit tuh. Jadi saya kembalikan 5 menitnya, kita bakal telat 5 menit paling tidak. Nah, sebelum saya akhiri ini, saya mau sedikit promosi teman-teman. Bagi yang tertarik untuk ikut Meta Coaching System, oh ini ada satu slide lagi, bahwa every great change begins with one Meaningful meaningful conversation. conversation. Hanya cukup satu meaningful conversation. Yang manakah itu? Coaching conversation. Dan bagi yang tertarik untuk lebih tahu, kita akan ada coaching mastery. Michael Hall akan datang ke Bali di bulan April. Jadi bagi yang tertarik untuk ikut, silakan bisa dimulai dari sekarang perjalanannya. Syaratnya adalah ikut coaching yang modul 1 dan modul 2. Dan untuk modul 2, APG, bagi teman-teman yang bilang, kelamaan saya mau coba dulu, silakan. Bulan November ada Assessing Personal Genius. Kali ini yang akan mengajar adalah Wahyudi Akbar, Master Trainer Neurosemantik di Indonesia. Dan beliau akan fokus in the ghost dalam diri kita. Ada nggak sih hantu dalam diri kita? Mental block kita. Dan itu nanti bulan November. Dan selain menangani the ghost, itu juga kita akan belajar cara bertanya untuk mengetahui mindset seseorang, teman-teman. Dan satu lagi, kita juga tanggal 25 Oktober akan ada Meta Coach Conference. Nanti saya akan bagikan flyernya. Saya lupa persiapkan. Itu ada di tanggal 25 Oktober juga. So, teman-teman, sampai di sini ada yang mau bertanya atau memberikan kita diskusi sejenak di 5 menit terakhir terkait dengan coaching conversation-nya, teman-teman. Monggo, silakan. Bu Mart nanya,
Syarif. Iya, silakan Pak Syarif. Ya, saya cek Eh, cek sepi ya. hmm. Tadi Silakan Pak Syarif. pada saat coaching conversation Mm-mm. kan kita harus listening, bukan harus, didenda lagi saya nih. Denda lagi. Masih ingat denda. Jadi kita akan pada saat kita lakukan coaching conversation kan kita melakukan listening. Nah, Iya. pada saat listening itu kan bisa jadi kita bisa membaca sesuatu ya, misalkan dengan tarikan nafas atau gerakan atau sesuatu hal yang yang kita lihat itu bisa menjadi apa ya, sesuatu yang inilah, sesuatu yang penting lah untuk nggak bisa dilewatkan. Mm-mm. Nah, pad- pada saat itu terjadi, bisa jadi si klien ini untuk melakukan perubahan itu terkendala dengan apakah itu mungkin trauma masa lalu dan seterusnya. Kan artinya kalau kita coaching kan ya ada coaching aja. Itunya dibiarin, dia bikin planning, dia bikin, belum tentu juga dijalankan karena memang ada sesuatu yang mengganggu. Nah, itu gimana Ibu ya pemecahnya? Artinya apakah kita bisa eh, menyelipkan sesuatu untuk memperbaiki trauma itu sehingga bisa apa, rintangan besarnya itu bisa dilewati, atau hanya fokus ke coaching aja gitu. Apakah dia berhasil atau enggak? Seperti thing, soalnya kan gitu karena ada satu faktor yang memang mengganjal gitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Syarif. Em, saya beranggapan Pak Syarif ingin mengatakan bahwa orang itu punya trauma sendiri, punya gangguan tersendiri yang sekiranya butuh diterapi. Jadi ada dua kemungkinan nih, saya berasumsi dari pertanyaan Pak Ya itu Syarif, betul Bu. butuh diterapi ya. Kalau memang dia butuh diterapi, maka sebaiknya merefer ke orang yang bisa melakukan terapi. Itu. Nah, itu sih Pak, anjuran saya. Tapi ada kalanya sebenarnya bukan terapi, tapi dia punya mental block, Pak. Mental block yang bisa kita coachingkan. Jadi kita lihat, kalau memang dia mengarahnya ke agak-agak neurosis gitu ya, agak-agak apatis, menarik diri, merasa ketakutan, paranoid sendiri. Nah, itu mendingan kita refer aja ke psikiater atau orang-orang yang bisa melakukan terapi. Dalam sesi coaching, sebenarnya coaching itu adalah untuk mereka yang sehat mentalnya. Nah, saya ngomong sehat mental nih bukan hubungannya dengan mental health ya. Anak-anak muda kan suka bilang mental health, bukan itu sih. Tapi mereka punya ego strength yang kuat. Ego strength yang kuat adalah mau sebesar apapun trauma mereka di masa lalu, mau sebesar apapun hiruk pikuk di masa lalu, mereka tetap mampu rebound dan balik kembali ingin mencapai tujuan. Itu bisa kita coaching, Pak. Hmm. Ego strength mereka cukup kuat. Sampai sebatas itu ya, mental block atau mungkin Ya, limiting belief yang tidak tidak ya, tidak bagus itu masih bisa ya dengan coaching ya. masih bisa. Ya, dan itu sih jawaban saya, Pak. Oke Bu. Ya, terima kasih. Sepertinya ada satu di ruang chat room. Ah, ini adalah ini adalah nomor 5 itu adalah inducing. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada yang, nah, jadi yang tunggu saya agak bingung nih. Ini kayaknya, jadi jawaban saya yang nomor 5 itu adalah inducing, Bu Bu Grace. Ini Inducing. adalah 7 skill yang diperlukan. So, teman-teman, sepertinya sangat jelas sekali pembicaraan saya sampai nggak ada yang nanya. Mudah-mudahan. Kalau yang bingung, tadi saya suka bilang begini, hanya dua sih. Terlalu jelas atau terlalu bingung, nggak tahu apa yang mau ditanya. Apakah teman-teman dapatkan sesuatu untuk malam-malam ini? Jelas Bu. Termasuk Jelas. oleh-olehnya dari Mauritius tadi ada hal yang baru. Iya, 5 minutes manager. Jadi itu cara bertanya yang menjelaskan tentang jadi para manajer datang tuh dengan masalah gitu dan sangat singkat sih memang caranya langsung gitu.
Tapi kita belum ke sana dulu ya. Kita bahas dulu jenis conversation yang ini semua bisa dilakukan di tempat kerja begitu. Dan sebelumnya kita foto bareng dulu yuk. Sebelum kayaknya udah pada mau kabur nih. Boleh saya minta uh, video on dulu. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi biar banyak gitu ya. Nanti bisa diambil di IG-nya kita, IG Info Metamind. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri, barusan saya lihat ada pertanyaan di ruang chat yang saya skip. Apa ya tadi ya? Apa beda coaching dengan konseling? Konseling. Oh, iya. Oke, baik. Bedanya adalah orang datang ke konselor karena dia punya masalah. Biasanya itu masalah-masalah yang bukan masalah perusahaan, hubungan rumah tangga, komunikasi dengan anaknya. Sebenarnya kalau menurut ilmu psikologi, konseling itu sama dengan coach, tidak boleh ngasih jawaban. Sama. Cuma bedanya orang datang ke coach karena punya tujuan, orang datang ke konselor karena punya masalah. Itu sih. Bu, tadi yang bertanya Bu siapa ya? Terus terang saya belum bisa ngelihat chatnya dengan jelas deh. Yang bertanya adalah Bu Lastrini ya? Ya, oke. Mudah-mudahan itu menjawab Bu. Ya, terima kasih Bu Mar. Terima kasih. Baiklah teman-teman, apakah cukup penjelasan saya untuk malam ini? Cukup. Aman, Bu. Aman Cukup ya? Bu, terima Mantap. kasih. Terima kasih. Kita bisa lanjut nanti Semangat. di ruang WhatsApp group. Oh, pengumuman berikutnya. WhatsApp group ini tidak dibubarkan sampai bulan depan. Jadi biasanya H-1 baru dibubarkan. Jadi teman-teman silakan bertanya, diskusi di grup tersebut. Lalu kami juga akan berikan link untuk bergabung ke grup induk. Nah, grup induk ini yang tidak pernah dibubarkan. Silakan teman-teman bergabung, nanti saya akan ngasih linknya untuk ke grup induk. Lalu besok kami akan berikan link untuk videonya. Jadi yang rekaman hari ini itu, wah hari ini perlu banyak yang diedit nih karena putus sambung gitu ya. Jadi mungkin agak siang baru berhasil diberikan. Sementara materinya silakan di-download di link yang ada di chat. So itu saja teman-teman untuk malam ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dan sampai bertemu kembali di WhatsApp group. See you when I see you teman-teman.